Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo. Kali ini aku juga membawakan cerita nyata keempat. Dan kali ini ceritanya ini mungkin sangat penting khususnya buat anak-anak yang muda ataupun orang-orang yang sudah dewasa. Polo, aku punya akun medsos kayak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan juga punya messenger kayak WhatsApp, punya KakaoTalk, Line gitu itu. Nah, bagaimana dengan Polo? Sebenarnya kenapa sih kita ini menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini? Mungkin ada yang bilang ya karena semua pakai jadi harus terhubung. Itu salah satu faktor. Di luar itu ini juga digunakan untuk terhubung dengan orang-orang yang baru. Contoh, mungkin yang punya bisnis pingin promosi bisnis, ataupun yang punya bisnis pingin terhubung lebih cepat lagi dengan pembelinya, ataupun mungkin ada orang yang pingin terhubung dengan teman-temannya. Ada juga mungkin yang tinggal di luar negeri sehingga pingin terhubung dengan keluarganya. Nah, terhubung dengan seseorang yang kita sayangi ataupun orang yang baru kita kenal itu sangat menguntungkan kalau kita itu menunjukkan sisi yang pengen kita tunjukkan, ya enggak? Tapi kalau misalnya kita kenalan sama seseorang dan harus menunjukkan segala sesuatu bagian dari kita, bisa jadi dari bagian tubuh ataupun semua rahasia-rahasia kita nyaman nggak? Nggak tuh. Istilahnya kita kenalan sama orang kan yuk, pastinya normalnya pakai baju gini kan ya. Kalau misalnya kita disuruh kenalan sama orang dalam kondisi telanjang gimana? Nggak nyaman tuh. Nah, kasus yang mau tak bawakan kali ini adalah kasus kejadian yang mayoritas korbannya adalah laki-laki. Dan uniknya, korban-korban kejadian ini kebanyakan dari mereka tidak melaporkan ke polisi ataupun tidak mencari bantuan. Padahal jumlah kerugian yang dialami ini terus bertambah. Bahkan kayak tahun 2019 alias 2 tahun yang lalu, totalnya itu mencapai 5,5 M Korean won alias sekitar 60 M rupiah. Jadi penipunya ini bisa dibilang berhasil menghasilkan 60 M rupiah. Itu aja yang berhasil diestimasi. Pastinya ada juga angka-angka yang tidak terhitung sehingga lebih banyak lagi. Nah, kejadiannya kayak apa sih? Buat polo-polo yang sering pakai medsos, sering terhubung dengan orang-orang baru, mungkin cerita ini penting banget ataupun please share video ini kepada teman-teman yang suka. Pokoknya asal add friend teman-teman baru, oke? Kejadian ini terjadi pada seorang laki-laki. Dia ini berusia 28 tahun, pekerja kantoran di Korea. Dia ini bukan seseorang yang terlahir dari keluarga yang kaya banget, tetapi karena hasil kerja kerasnya dia berhasil mengumpulkan sebagian uang. Bisa dibilang setelah bekerja 3 tahun, dia ini berhasil mengumpulkan sekitar 15 juta won atau sekitar 200 juta rupiah. Nah, sama dengan kita semua di waktu kosongnya dia itu juga buka-buka Facebook, lihat postingan-postingan lucu di Instagram, nonton YouTube gitu ya. Dan di tengah-tengah itu tiba-tiba dia itu dapat notif di Instagramnya, cewek cantik gitu. Waduh, nge-follow, ada notifnya kan gitu. Siapa follows you gitu kan. Kita bisa ngeklik follow back, bisa ngeklik message gitu kan ya. Cowok ini karena dia juga masih jomblo, uang juga lumayan ada, akhirnya ya pengen kenalan kan ya. Dia itu pertamanya dilihat profilnya, di like dulu, terus di follow back gitu ya. Nah, karena ceweknya ini terlihat lumayan cantik, dia ini lumayan tertarik cowoknya. Tapi mau DM dulu kok nanti dikira orang aneh, sehingga dia itu diem aja. Tidak lama, ceweknya ini nge-DM si cowoknya dulu. Halo si A. Oh, kita udah kenal nggak sih? Kok kayaknya aku pernah lihat kamu ya. Kamu kenal aku nggak? Cewek cantik yang barusan dilihat si A ini tiba-tiba mengirimkan DM terlebih dahulu kepada si A. Si A yang bisa dibilang sudah menunggu-nunggu kesempatan untuk berbicara dengan perempuan ini langsung membalas DM-nya. Oh halo, kayaknya kita nggak pernah ketemu deh. Tapi nggak tahu kenapa ya, kok rasanya kita ini familiar gitu. Mungkin kamu temennya temenku. Biasalah ya, basa-basi biar bisa lebih dekat lagi. Nah, udah basa-basi kayak gitu, ceweknya ini terkesan juga tertarik kepada si A. Si A yang juga punya waktu luang dan juga pengen kenalan dengan orang baru, tentunya sangat senang gitu loh. Bertemu dengan orang baru, udah gitu, cantik. Nah, udah ngomong-ngomong gitu, akhirnya mereka mulai tukar nomor HP dan juga saling menghubungi melalui messenger. Jadi dari sosmed ini udah pindah, bisa jadi kayak WhatsApp, KakaoTalk atau Line gitu ya.
atau BlackBerry Messenger kalau ada yang masih pakai. Udah nyampe di situ mereka itu ngomong-ngomong, oh kamu kerja apa, ini apa. Mereka itu benar-benar curhat kayak teman dekat. Dalam waktu yang begitu singkat, keduanya ini menjadi teman yang begitu dekat. Nah, sebenarnya si A ini tertarik banget sama si perempuan ini karena dia itu di foto-foto yang dia post maupun di foto profile picture-nya dia itu cantik banget dan juga badannya juga cukup atletis. Berjalannya waktu, tiba-tiba si perempuan ini bilang, daripada ini kita cuma chattingan kan nanti awkward ya, waduh awkward gitu. Mendingan kayaknya kita kenalan deh, pakai telepon biasa gitu, biar saling kenal suara gitu. Mau nggak gitu? Si cowoknya bilang, iya boleh, ayo. Tambah senang lagi. Di telepon tapi suaranya itu melerak kayak sinyalnya itu lagi nggak bagus gitu. Sehingga teleponnya terputus sebanyak 2 kali. Si cowok yang sudah berharap-harap ini sedikit kecewa dan tidak lama cewek itu bilang, oh kayaknya koneksi internetmu sama koneksi internetku nggak bagus deh. Coba deh kita pindah ke messenger yang lain. Di situ mereka bicara-bicara lagi. Berjalannya waktu, hari semakin larut malam. Tiba-tiba si cewek ini bilang kayak gini, si A, sebenarnya aku ini kesepian banget, mau nggak kita video callan gitu. Ini nggak tahu sih kamu paham atau enggak, tapi aku sebenarnya suka banget video callan, saling nunjukin badan. Si A itu ngerti kalau ini bukanlah sebuah tindakan yang baik, tapi dia itu tergiur untuk melihat perempuan ini. Apalagi dalam kondisi sama-sama buka baju katanya. Nah, pertamanya si A itu juga ngerti kalau ini nggak benar sehingga dia, janganlah ini nggak gitu, dan dia itu kayak menolak. Tapi tidak lama kemudian dia itu benar-benar di video call sama si cewek ini. Nah, di video call si cowoknya ini tentu tidak mau membuka baju, dia tetap menggunakan pakaiannya dan diangkat terputus lagi. Sehingga si ceweknya ini bilang, aduh kok kayaknya messengernya lagi ada masalah koneksinya. Coba pakai messenger ini aja deh, pernah nggak pakai messenger ini? Dan dikirimkan sebuah aplikasi baru ini ternyata adalah sebuah aplikasi yang tidak pernah diinstal sebelumnya. Nah, si cowok karena udah merasa dekat dengan si perempuan ini dan juga dia itu sebenarnya pengen mencoba video call dengan perempuan itu, akhirnya dia menginstal messenger baru yang direkomendasikan sama cewek ini. Cowok ini install dan setelah itu mereka mulai video call di messenger yang baru. Di situ videonya udah benar-benar jelas dan keduanya terhubung dengan baik. Suara juga ada, video juga ada. Si cewek yang dia lihat di foto itu benar-benar muncul di depan layar dan mulai menunjukkan bagian tubuhnya. Dan ceweknya ini bilang, aku udah nunjukin segini, sekarang giliran kamu. Cowok yang pertamanya tidak mau, karena dia juga ingin melihat yang lebih, akhirnya dia terdorong untuk menunjukkan yang lebih lagi. Nah, setelah ditunjukkan, si ceweknya ini terus bilang, sekarang waktunya ini. Si cewek ini terus mengajak si cowok ini untuk melakukan hal-hal yang bisa dibilang sedikit aneh tapi menggiurkan. Mungkin polo-polo paham ya, aku cuman nggak mau menjelaskan terlalu belak-belakan di video YouTube ini. Nah, si cowok pertamanya menolak, tapi karena melihat cewek itu juga melakukannya di depan layar, akhirnya si cowok juga mulai melakukan hal yang diminta oleh perempuan itu. Jadi si ceweknya ini juga semakin membuka bajunya, si cowok juga membuka baju, lalu si ceweknya bilang ke cowok untuk melakukan sebuah tindakan yang sedikit seksual. Cowoknya nggak mau, tapi ternyata si ceweknya ini melakukan dulu, sekarang giliran kamu. Akhirnya si cowok ini juga melakukan tindakan seksual di depan kamera, seolah-olah video call, melakukan tindakan seksual antara satu sama yang lain. Nah, meskipun si cowok ini ngerti kalau ini tidak benar, tapi dia juga mengikuti hasratnya. Dan tiba-tiba videonya ini, video yang dia lihat awalnya adalah perempuan yang menunjukkan badannya ini berubah. Setelah itu di layar HP-nya muncul video dirinya sendiri melakukan tindakan seksual. Cowok ini pertama kaget, loh kenapa kok video ini ditunjukkan ke aku sendiri? Dan seketika itu videonya mati
Dan terbukalah Messenger. Di Messenger itu, perempuan yang tadinya begitu gemak gemulai dan juga lembut dan juga terkesan begitu baik mengancam cowok ini. Seketika itu cewek ini mengirimkan semua nomor HP yang ada di dalam HP-nya persis dengan nama yang di-save di dalam HP-nya. Papa nomor HP, mama nomor HP, kakak nomor HP, dan bahkan semua teman-temannya. Perempuan itu bilang kayak gini, kalau kamu nggak ngirimkan uang ke aku 100 juta sekarang, video ini bakal aku sebarkan ke orang tua dan juga semua orang yang kenal sama kamu. Gimana? Kamu mau video ini tersebar? Atau kamu mau bayar dan aku hapus videonya ini sekarang juga? Seketika itu si A paham kalau dirinya ini terkena penipuan. Dan si A yang sebenarnya memiliki uang 150 juta rupiah itu pun berbohong bilang kalau dia tidak punya uang. Ketika dia bilang seperti itu, perempuan itu meskipun sebenarnya bukan seorang perempuan, orang ini bilang bahwa oh ya udah nggak apa-apa, video ini aku sebar aja ke mama papa kamu sama teman-teman kamu biar mereka tahu bagaimana tingkah kamu yang sebenarnya. Akhirnya setelah diancam seperti itu, cowok ini mengirimkan uang 100 juta dari 150 juta yang dia miliki. Dia udah kirimkan 100 juta rupiah sambil menangis berharap bisa menghapus apa yang telah dia lakukan. Seketika uang udah dikirim, dia mengirimkan pesan lagi kepada orang itu. Uangnya udah saya kirim, jadi udah ya, tolong dihapus saja videonya. Pertamanya orang ini bilang 100 juta untuk menghapus videonya. Ternyata setelah 100 juta ini dikirimkan, dia meminta 100 juta lagi. Kalau nggak, videonya bakal di-share ke teman-temannya. Si A yang benar-benar cuma sisa 50 juta akhirnya memohon-mohon bilang, aku cuma punya 50 juta. Dan bahkan kalau aku bisa minjem uang, aku mau deh pinjam uang untuk bayar kamu. Tapi beneran 100 juta itu terlalu besar. Gimana kalau 60 atau 75? Kayaknya aku bisa nyari pinjaman 25 juta dari temanku. Tapi kalau 100 gak bisa. Si A ini memohon-mohon. Dan untungnya orang itu bilang, ya udah 75 juta gak apa-apa, kirimkan. Akhirnya si A minjem duit dari teman-temannya dan uangnya ini dikirimkan kepada orang itu lagi. Setelah 75 juta dikirimkan, jadi total udah 175 juta. Setelah dikirimkan, si A ini berharap masalahnya udah beres, dia hubungin lagi. Sekarang udah kan, udah beres kan, aku udah ngirimkan 75 juta. Orang ini membalas lagi bilang, tadi aku bilang seharusnya 100 juta kan, kamu cuma kirim 75. Kayaknya kurang 25 juta deh. Ya udahlah, terpaksa aku bikin grup chat aja deh. Aku undang semua teman-teman kamu dan di situ aku taruh video kamu aja ya. Sehingga mau tidak mau akhirnya si A ini meminjam uang dari tempat yang tidak seharusnya, yang bunganya tingginya setengah mati. Dan setelah uang ini dibayar pun videonya tidak dihapus-hapus. Akhirnya dia ini menjadi seperti budak dari penjahat ini dan harus mengirimkan uang terus-menerus, dan dia sendiri tidak berani melaporkan kasus ini kepada polisi karena penjahat ini bilang, kamu lapor polisi pun gak ada bedanya, kamu lapor polisi ya gak apa-apa, videonya langsung aku bagi ke keluarga kamu atau kamu mau kirim duit. Seperti itu. Nah, kejadian ini benar-benar terjadi dan banyak banget korbannya. Aku yakin di Indonesia juga pasti ada kejadian yang mirip. Tapi tahu nggak yang lebih menyeramkan lagi apa? Ternyata ada juga korban yang benar-benar keluarganya dan teman-temannya itu diundang ke satu grup chat dan videonya saat dia melakukan masturbasi itu diupload di grup chat itu. Sehingga teman-temannya yang perempuan, orang tuanya, saudaranya semua melihat videonya yang telanjang dan melakukan masturbasi. Dia akhirnya berhenti dari kerjaan, menjauh dari keluarga. Dan saat ini dia memang tidak bunuh diri, tetapi hidup sendirian dan tidak berani melakukan apa-apa karena dia malu dengan apa yang pernah dia lakukan. Polo-polo. Dan kejadian seperti ini sebenarnya sudah banyak banget korbannya dan setiap tahunnya jumlah korbannya ini naik terus. Untuk di Korea saat ini kalau ada korban yang sama, kita disarankan untuk tidak mengirimkan uang tetapi langsung melaporkan kepada polisi, karena toh kalau kita ngirimkan uang
itu tidak menyelesaikan masalah. Dan kalau dilaporkan ke polisi, memang betul itu juga tidak bisa menyelesaikan masalah secara langsung. Tapi paling tidak polisi bisa berusaha untuk mencabut akar dari permasalahan ini. Mungkin ada polo yang sekarang masih nggak tahu, loh kok bisa pelakunya ini mendapatkan semua kontak nomor HP dari keluarga si A. Saat perempuan ini nge-share aplikasi yang baru ini, sebenarnya itu adalah aplikasi hacking yang sebenarnya seketika diinstal, semua data di dalam HP si A ini akan terkirim kepada penjahat, dan penjahat bisa mengakses semua nomor HP, foto, dan bahkan data-data lainnya. Pertama, jangan terlalu percaya dengan orang yang tidak kita kenal di dunia medsos ataupun orang asing. Yang kedua, kalau bisa jangan mengeklik link ataupun menginstal sebuah file yang dikirimkan oleh seseorang. Dan yang ketiga, kalau sudah menjadi korban, jangan kirimkan uang, tetapi laporkan kejadian ini kepada polisi. Nah, polo-polo, jadi video kali ini kayak gini. Dan di video berikutnya, aku bakal menceritakan cara penipuan terbaru di Korea yang sekarang lagi hot banget tahun 2021 yang perlu polo-polo ketahui agar polo-polo juga tidak terekspos dalam bahaya seperti ini. Oke polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.